Halo selamat sore saudara, selamat datang dalam program Berita Kompas Petang. Bersama saya Cynthia Rompas dan juga rekan saya Rahmat Ibrahim hanya di Kompas TV Independen Terpercaya. Informasi pertama akan disampaikan Ibrahim. Penculikan, pemerasan dan penganiayaan yang dilakukan oleh 3 orang oknum dari Prajurit TNI. Dan perlu saya sampaikan juga selain dari 3 oknum tersebut ada juga tersangka dari warga sipil yang sekarang sudah dalam proses ditahan di Polda Metro Jaya. Ya, kami berharap sama TNI, sama pemerintah supaya diadili yang seadil-adilnya, setimpal apa yang sudah diperbuat kepada keluarga kami, kepada anak kami, sesuai hukum yang seberat-beratnya. Dari keluarga kami nggak ada mohon maaf. Pomdam Jaya telah menetapkan anggota Pas Pampres dan 2 anggota TNI lainnya sebagai tersangka dalam kasus tewasnya warga Aceh. Panglima TNI dan Kasat meminta kasus ini diproses tuntas dan transparan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian, shalom. Kadis Penat Brigjen Hamim Tohari menyebut ketiga tersangka akan dihukum dalam kasus dugaan penculikan, pemerasan, dan penganiayaan hingga menewaskan seorang warga bernama Imam Mashkur. Tidak ada impunitas atau pembebasan dari hukuman bagi 3 pelaku. Jika terbukti prajurit TNI yang melakukan pelanggaran pidana, dapat dijatuhi hukuman berat. Oke, makasih ya. Jadi kalau ada apa-apa nanti dipastikan bahwa proses hukum yang dilakukan oleh Pomdam Jaya terhadap kasus penganiayaan atau penculikan, penganiayaan dan pemerasan ini akan dilakukan secara benar, transparan, dan akan disampaikan kepada publik nantinya. Pimpinan TNI dalam hal ini Bapak Panglima TNI termasuk juga pimpinan Angkatan Darat Bapak Kasat telah memberikan perhatian penuh terhadap penyelesaian ataupun proses hukum dari kasus ini. Dan pimpinan juga Bapak Kasat telah memerintahkan polisi militer untuk mengungkap tuntas kasus ini dan memberikan jeratan pidana seberat-beratnya sesuai dengan peran dari masing-masing tersangka nantinya. Sementara, dan Pomdam Jaya Kolonel CPM Irsyad Hamdi menyebut 3 pelaku merupakan kawan satu angkatan di TNI. Berarti pelaku dan korban tidak saling kenal, namun dari hasil pemeriksaan sementara menyebutkan para pelaku sudah mengetahui kegiatan komunitas korban. Mereka ini semua satu angkatan, yang mereka juga latar belakangnya adalah orang-orang dari Aceh yang sama-sama dinas di Jakarta, yang sama-sama berada di Jakarta, sehingga mereka melakukan itu secara bersamaan, terencana untuk penculikan dan pemerasannya itu memang dari kelompok orang yang sama, dan mereka tidak mengenal secara detail orang korban, tapi mereka mengetahui komunitas korban ini kegiatannya apa saja. Di sela-sela konferensi pers dan Pomdam Jaya, Kolonel CPM Irsyad Hamdi B. Anwar memperlihatkan sejumlah foto ketiga anggota TNI yang menjadi tersangka dugaan penculikan, pemerasan, hingga penganiayaan terhadap Imam Mashkur hingga tewas. Ketiganya adalah Praka HS sebagai anggota Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat, Praka J sebagai anggota Kodam Iskandar Muda, dan Praka RM tugas sebagai anggota Batalion Pengawal Protokoler Kenegaraan atau Pas Pampres. Ketiganya diketahui merupakan satu angkatan. Selain ketiga tersangka, 1 tersangka lain yang merupakan warga sipil kini sudah ditahan di Polda Metro Jaya. Praka HS. Oke, makasih ya. Jadi kalau ada Ya, selain menampilkan ketiga foto tersangka dan Pomdam Jaya, saudara juga menampilkan bukti foto pemeriksaan terhadap para tersangka. Saat ini ketiganya sudah ditahan di Pomdam Jaya dan akan menjalani proses hukum.
Selain memeriksa 3 anggota TNI sebagai tersangka, dalam kasus ini Pomdam Jaya juga sudah memeriksa 8 orang saksi. RM, ini proses pemeriksaannya. Prakaji. Oke, makasih ya. Di lokasi di Cisalak, Badami sini Cisalak. Jenazah tanpa identitas yang ditemukan di aliran Sungai Karawang, Jawa Barat pada pertengahan Agustus lalu adalah Imam Maskur, korban penculikan dan penganiayaan oknum anggota TNI yang salah satu diantaranya bertugas sebagai Pas Pampres. Di lokasi di Cisalak. Jasad korban ditemukan oleh warga di aliran sungai dan kemudian divisum di RSUD Karawang setelah diminta polisi. Imam, korban penculikan oleh oknum 3 anggota TNI dan 1 warga sipil. Komandan Pomdam Jaya Kolonel CPN Irsyad Hamdi menyebutkan, komplotan oknum anggota TNI ini menculik 2 korban, termasuk salah satunya Imam Maskur. Namun, 1 korban dilepas di Tol Cikeas dan saat ini sudah diperiksa sebagai saksi. Total ada 8 saksi yang sudah dimintai keterangan penyidik polisi militer Kodam Jaya. Mereka ini datang, kemudian berusaha mengambil korban, tapi sebelumnya warga sekitar toko itu coba memberikan perlawanan. Nah, itu ada 3 orang yang kita periksa, keluarganya, kemudian saksi-saksi lain yang dalam proses penculikan dan pemerasan ini menjadi korban. Ada 1 juga korban yang diculik. Sebenarnya yang diculik itu 2 orang, tapi yang 1 dilepas di sekitar tol Cikeas. 3 orang tersangka dari anggota TNI termasuk 1 anggota Pas Pampres saat ini telah ditahan di rutan Pomdam Jaya. Sedangkan 1 orang warga sipil kini diperiksa penyidik Polda Metro Jaya. Jenazah korban penculikan oknum Pas Pampres sudah dimakamkan di kampung halamannya di Biren, Aceh. Keluarga berharap proses hukum ditegakkan seadil-adilnya. Tim Liputan, Kompas TV. Ya, saudara, saat ini 3 anggota TNI, termasuk salah satunya anggota Pas Pampres, sudah ditahan di Pomdam Jaya Guntur Jakarta untuk diperiksa dengan terkait kasus penculikan hingga penganiayaan yang menyebabkan seorang warga meninggal dunia. 8 orang saksi juga sudah diperiksa untuk bisa mengungkap secara terang benderang kasus penculikan ini. Dan berikut yang kami tampilkan, saudara, adalah sejumlah foto para pelaku yang saat ini ditahan di rutan Pomdam Jaya Guntur Jakarta. Itu atas dugaan penculikan, pemerasan, hingga penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia, saudara. Ya, berikut adalah ketiga tersangka, yakni Praka HS sebagai anggota Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat. Kemudian ada Praka J sebagai prajurit dari Kodam Iskandar Muda, dan Praka RM ini anggota Pas Pampres yang bertugas sebagai anggota Batalion Pengawal Protokoler Kenegaraan. Saudara, ketiganya diketahui merupakan satu angkatan di TNI. Selain ketiga tersangka, 1 tersangka lain yang merupakan warga sipil kini juga sudah ditahan di Polda Metro Jaya dan telah menjalani pemeriksaan. KHS. Ya, saudara, untuk mengetahui bagaimana lebih lengkap soal pemeriksaan 3 oknum TNI termasuk anggota Pas Pampres terkait kasus penculikan, kita sapa jurnalis Kompas TV, ada Francisco Donasiano dari Pomdam Jaya Jakarta. Selamat petang, Sisko. Ketiga pelaku sudah ditahan dan juga diperiksa. Apakah sudah diketahui motif pelaku melakukan penculikan? Apa, Sisko? Ya, kalau berdasarkan hasil konferensi pers pada hari ini digelar beberapa waktu lalu di Pomdam Jaya Guntur, ini dijelaskan bahwa motif utamanya adalah masalah pemerasan ataupun juga uang sebenarnya Ibrahim dan juga saudara. Tentunya ini masih akan terus digali lagi keterangan-keterangan ataupun juga alat bukti dan juga keterangan saksi terlebih dahulu, Ibrahim. Karena sebelumnya memang dari pihak kepolisian ataupun dari pihak Pomdam sendiri juga telah memeriksa sedikitnya ada 8 orang
untuk keterangan-keterangan ataupun juga alat bukti. Mengingat bahwa ada kemudian salah satu alat bukti yang cukup krusial kalau bisa kami gambarkan seperti itu Ibrahim, adalah telepon genggam dari korban yang berinisial IM tersebut. Sehingga ini yang harus dicari terlebih dahulu dan juga proses penyidikan maksud kami ataupun juga pemeriksaan masih terus dilakukan. Setidaknya dari informasi yang telah kami dapatkan, Ibrahim dan juga saudara, setidaknya dari hasil berdasarkan konferensi pers yang dilakukan oleh pihak Pom-Dam Jaya Guntur ini, Ibrahim dan juga saudara, ada 4 orang kemudian yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. 3 diantaranya adalah anggota TNI dan 1 merupakan anggota sipil. Dan informasi terakhir, anggota sipil ini ditahan di rutan Polda Metro Jaya seperti itu. Namun memang masih kami gali informasi apakah kemudian ada masyarakat sipil lagi kemudian yang terlibat dalam kasus ataupun juga penculikan dan juga penganiayaan yang berujung pada tewasnya seorang warga Aceh berinisial IM tersebut. Nah, Ibrahim dan juga saudara, kalau kita lihat ataupun juga kami pantau, memang banyak informasi-informasi yang kemudian cukup banyak beredar di masyarakat. Apakah kemudian ini sudah dilakukan beberapa kali pengancaman ataupun juga penganiayaan bahkan hingga berujung pada penculikan atau seperti apa? Ini yang juga masih akan diteliti oleh pihak TNI, khususnya dari Puspom TNI sendiri. Nah, cukup menarik bahwa masyarakat memang diminta oleh pihak TNI sendiri untuk menunggu hasil tadinya proses penyidikan yang saat ini juga masih berlangsung, dan pihak TNI juga berjanji melalui tadi senatnya akan kasus ini diterangkan atau juga dijelaskan secara runut seperti itu apabila kemudian alat bukti atau juga saksi sudah diperiksa seperti itu. Ibrahim. Baik, terima kasih Francisco Donasiano untuk laporan Anda langsung dari Pom Dam Jaya, Jakarta.